semuanya, silahkan untuk siang ini kamu tuh fokus ya kepada pembacaan, dan kamu harus memilih salah satu dari pembacaan ini. Ya, dari kartu yang sudah ada, silakan pilih kira-kira mana yang menarik perhatian kalian, kiri atau kanan. Temanya tentang apa yang sebenarnya dia rasakan dan dia pikirkan untuk kamu, ya. Silakan 10 detik dari sekarang. Oke, 10 detik sudah aku kunci. Kalau misalnya kurang, bisa langsung untuk apa? Untuk stop atau pause videonya dan pilih ulang. Oke, kesempatannya hanya satu kali aja. Aku akan mulai dari pembacaan yang sebelah sini dulu. Halo, selamat siang. Untuk kamu yang memilih pile kanan, ya, jangan heran biasanya dari kiri ke kanan ya. Aku akan mulai dari pile kanan dulu, ya. Gimana pun kanan itu baik, jadi aku akan mulai dari yang sini. Kita lihat dulu untuk kondisinya ya, antara kamu dengan dia. Oke. Pile kedua ya, aku melihat di sini dari cara komunikasi, energinya itu adalah sebuah energi yang dimana kamu menganggap dia, orang ini enak diajak ngomong, bisa bicara banyak hal, mungkin wawasannya luas, mungkin kamu banyak curhat sama dia ya. Terus kalian suka kayak kirim-kirim teks ya melalui sosial media atau chatting aplikasi dan lain-lain. Kayak apa ya, chattingan dia ke kamu tuh kayak ditunggu-tunggu ya. Jadi dia adalah teman yang baik kalau saya lihat ya, koneksi kamu dengan orang ini. Dia pernah nelpon kamu, pernah menghubungi kamu, ya sudah pasti, memberikan tanda-tanda cinta. Tapi jeleknya kadang-kadang dia suka hilang-hilangan, sehingga energinya itu kayak saling ngejar gitu loh, kejar-kejaran, entah kamu yang hilang, dia yang hilang. Jadi kayak ada energi sedikit sih aku bilang, energinya on off. Oke. Teman-teman, karena energinya adalah chaser, kayak saling mengejar, aku akan lihatkan sebenarnya apa sih yang ada dalam pikiran dia. Apa yang ada dalam pikirannya. Kita lihat secara mentally dulu ya. Secara mentally ada apa? Tuh, teman-teman, aku sih ngelihatnya memang orang ini itu bukan orang yang sepertinya kayak mau stay, kayak siap untuk berkomitmen, walaupun kamu sendiri di sini kayak merasa nyaman sama dia, tapi kenapa ya? Aku tuh kayak melihatnya dia ini bukan orang yang terlalu peka dalam cinta, cenderung kayak tidak punya banyak experience dalam cinta, jadi kayak banyak ini loh, mengabaikan ya, ibaratnya empatinya kurang, terus effortnya juga ya kamu tahulah secara mentali bagaimana orang ini tuh kayak nggak jelas gitu. Aku ngerasa kayak gitu sih, kayak nggak jelas, cenderung kamu merasa dia nih kayak nggak perhatian sama kamu, kalau ngomong juga dikit-dikit mungkin ya. Kadang-kadang ngomongnya banyak, kadang-kadang ngomongnya dikit gitu. Secara mental, secara jiwa, seseorang ini tuh kayak buat kamu terlalu menunggu-nunggu. Dan yang aku lihat ya di sini, dia tuh kayak mau ngomong, tahan dulu, jangan terlalu agresif sama aku, ya. Kita nikmati dulu dengan apa yang ada. Tapi agak menjadi pertanyaan buat kamu adalah gini: ketika kamu sudah merasa nyaman sama dia, tiba-tiba kadang dia ngilang. Kadang-kadang nggak jelas ya, kayak menguji kesabaran kamu secara tubuh. Kenapa ya aku ngelihatnya dia sendiri kayak memproteksi gitu loh, kayak merasa
dia lagi challenge ya, lagi challenge dirinya, atau dia lagi menghadapi tantangan, jadi nggak bisa fokus ke kamu ya. Mind, body, and soul. Sekarang kita akan coba untuk buka sebetulnya pemikiran dia tentang kamu seperti apa. Aku kalau lihat dari sisinya dia ya, kenapa orang ini nggak bisa fokus? Dia punya masalah, isu dalam masalah atau isu dalam komunikasi, dan ya mungkin diam-diam dia suka berfantasi tentang kamu, cuma kayak nggak bisa fokus gitu loh ke kamu. Jadi itu dia kayak punya banyak masalah, sekali-kali aja dia mikirin kamu dan nggak bisa fokus. Kemudian banyak apa ya, keinginan-keinginan yang tidak direalisasikan sama kamu. Kita bicara King of Pentacles ya. Kita lihat ini kan ada energi yang sangat solid, bijak ya, menginginkan sebuah situasi yang nyaman. Saya ngelihatnya pemikiran dia tentang kamu tuh mau enak gitu loh. Seseorang yang mau enak, mau yang stabil secara komunikasi dan juga hubungan ya. Terus apa yang dia pikirkan tentang kamu? Kamu tuh orangnya suka mengontrol, dalam arti kamu dominan, yang aku lihat ya. Terus yang aku lihat lagi, kamu juga sangat mencintai orang tuh dengan kondisi unconditional love. Jadi kamu tuh tanpa syarat ya, mencintai dia tanpa syarat. Dia sadari itu, dia sangat respect sama kamu. Saya ngelihatnya ya, dia sangat respect akan hal itu. Kemudian bagaimana lagi pemikirannya tentang kamu? Saya ngelihatnya gini, apa yang sudah terjadi memang ada sebab dan akibatnya ya. Dia selalu pengen menjadi penyeimbang, atau pengen selalu hubungan ini harmoni ya, ada harmoni. Udah itu dia melihat kamu juga banyak kejujuran di situ ya, sesuai dengan visi misinya. Dia suka segala sesuatunya yang berimbang, yang harmonis. Terus pengennya juga hubungan yang sama-sama enak, sama-sama yakin. Kalau aku bisa simpulkan dari pemikiran dia, kamu tuh sama aja kayak orang yang bisa mengimbangi segala ego, segala pemikiran ya, segala tindakan dia. Jadi kayak gimana ya, kayak kamu tuh yang paham. Kamu tau gak sih kayak Joker sama pasangannya tuh ya kan, saling mengerti dan mengimbangi kan, masuk ke dalam pikirannya kayak apa ya, kayak gitu. Terus di sini yang aku lihat pemikiran dia tentang kamu, kamu tuh orangnya yang suka mengejar kebahagiaan ya, suka sesuatunya itu harmonis. Dia melihat kamu tuh sayang juga dengan keluarga kamu, sayang dengan orang yang memang kau percaya, sayang terhadap orang-orang yang memang baik sama kamu. Terus apa ya, kamu tuh membutuhkan cinta yang komplit gitu. Dalam arti cinta yang komplit tuh kayak dari mulai pacaran, pendekatan, pacaran, nikah gitu. Jadi dia tahu pemikiran kamu pasti akan mengejar dia pengen berkeluarga sama kamu. Maksudnya kamu pengen berkeluarga sama dia. Ya, itu yang dia rasa. Itu pikiran dia ya. Wah, ini pasti pengen nikah nih sama aku nih, pengen sama aku nih. Itu pikirannya. Kamu butuh dia karena ya memang dia ngerti kamu. Terus kita akan lihat sebenarnya gimana sih perasaan orang ini sama kamu. Karena aku ngeliat kan kadang-kadang memang on off ya, kejar mengejar. Entah dia yang ngejar kalau kamu diam, entah kamu yang diam dia ngejar. Kita lihat lagi di sini. Ten of Pentacles. Oke.
dia pengen sebetulnya apa ya, punya kesan yang baik sama kamu ya. Perasaan dia sama kamu, dia pengen kamu tuh merasa nyaman sama dia. Sebetulnya dia kayak meninggalkan kesan yang baik sama kamu. Tujuan dia seperti itu ya. Kemudian di sini secara perasaan dia sangat nyaman sama kamu, karena kamu mungkin sudah menerima dia layaknya bukan orang lain ya. Dia tuh udah kayak satu tapi banyak arti buat kamu. Ada kartu Six of Swords. Aku nih kayak ngelihatnya dia itu orang yang pengen apa ya, pengen membawa hubungan ini ke satu tingkatan yang lebih. Tapi memang cara dia ke kamu itu bukan memberikan sesuatu yang manja-manja gitu loh teman-teman. Bukan orang yang terlalu banyak ngomong baik ya, ngomong manis sama kamu. Karena apa? Dia ini punya masalah komunikasi. Tapi dia punya tujuan yang besar buat kamu. Dia pengen ada perkembangan, ada hubungan yang baik di koneksi antara kau dan dia. Nah, kalau kamu di sini belum jadian sama orang ini, maka dia pengen membawa hubungan ini ke arah status yang lebih jelas. Mungkin kamu jadi pacarnya, kamu jadi tunangannya, atau dia bisa melamar kamu ya, atau apa ibaratnya kayak hubungan yang step by step, pelan-pelan tapi pasti. Ya pasti harus ada status. Dia mengejar status juga dari kamu, cuman caranya tuh pelan. Kenapa? Karena gini loh. Pertama, dia mau melihat apakah kamu ini orang yang tepat untuk dijadikan sandaran seumur hidup. Ingat loh, seumur hidup. Bukan sandaran yang kamu tahu kayak apa sih namanya, sebentar-sebentar nanti pergi lagi cari pacar lain. Nggak kayak gitu. Dan yang terakhir, nah, kalau misalnya memang sudah dirasakan energi kamu tuh kena ya, dan dia sudah sangat yakin bahwa kamu adalah orang yang benar-benar tepat buat dia, maka dia siap untuk lanjut sama kamu. Jadi aku bisa simpulkan ya, orang ini tuh masih kayak menilai kamu, dan energi dia tuh bukan energi yang cepat teman-teman, tapi energi yang memang lambat-lambat tapi pasti. Nah, kalau kamu di sini adalah tipe orang yang nggak sabar, ya aku nggak bisa maksa kamu harus sama dia. Oke? Dan sekarang aku akan bacakan lagi bagaimana sebenarnya kata hatinya ya. Kita akan lihat kata hatinya. Dia bilang kamu tuh menarik, kamu tuh cantik, kamu tuh ganteng. Koneksi sama kamu tuh nyata ya. Dia tidak selalu bilang hubungan ini main-main. Cuman memang kesiapan dia aja yang belum. Terus, I feel safe around you. Sebetulnya dia sangat merasa aman berada di dekat kamu. Hubungan koneksi kita itu sangat dalam ya, mungkin dari batin juga terkoneksi, dari spirit juga terkoneksi. Tetapi jujur aja, dia ini tuh seperti yang aku bilang tadi ya, dia tidak mudah untuk percaya. Jadi aku bilang, dia mau ngetes dulu nih, dia mau tahu kamu itu sebetulnya memang yang terbaik atau enggak buat dia. Kalau kamu bilang dia banyak kriterianya, iya, karena dia punya trust issue. Tuh. Kamu tahu, ini yang paling menyakitkan ya. Mungkin pada awalnya orang ini itu ngambil hanya deketin kamu tuh untuk keuntungannya sendiri. Tapi dia belajar untuk mencintaimu. Lama-lama dia ngerasa kayak hubungan itu
memang ada jalannya sama kamu ya, koneksinya memang ada sama kamu, pasti karena ada sebab dan musababnya. Memang di sini awalnya mungkin dia deketin kamu hanya untuk, ya kamu tau lah, seneng-seneng atau nggak terlalu serius. Tuh, ya. I took you for granted, I didn't take you seriously. Tetapi dia nggak mau kamu pergi. Nah, aku bisa bilang begini teman-teman, ya. Ini kita bicara mengenai urutan kartunya ya. Memang urutan kartunya tuh nggak enak ya. Kok tiba-tiba ada I took you for granted, I didn't take you seriously. Aku mau bilang sama kamu di sini. Ini mungkin adalah perasaan awal-awal. Dalam arti ketika dia suka sama kamu atau ketika dia mendekati diri sama kamu, itu tuh belum 100% cinta gitu loh. Karena memang ada tujuannya. Ya kan? Dia nggak nganggap kamu serius. Itu memang awal-awalnya. Tapi kita lihat sendiri di sini. Aku nggak mau kamu pergi karena segala sesuatunya, proses kalian dipertemukan atau kalian koneksi sampai dengan sekarang pasti ada alasannya. Gitu loh. Ya kita lihat ini. Ini kan yang ke bawah itu kan makin ke masa lalu. Jadi kalau aku bilang ya awal-awalnya di sini, ya dia nggak percaya sama kamu, jadi dia tadinya nggak serius. Mungkin kamu tadinya cuma buat pengisi kesenjangan dia, ya, mengisi kebosanan, tapi lama-lama dia jatuh cinta sama kamu, ya, itu ya yang pasti. Karena aku patokannya sama pembacaan ini. Kenapa sih ada energi kayak tarik menarik dan lain-lain? Ya tadinya dia nggak serius, udah intinya gitu. Tapi sekarang ke belakang-belakangnya kamu lihat, dia mau belajar untuk mencintai kamu. Oke? Untuk pembacaan nomor 2 ini, ya, yang sebelah kanan, aku akhiri sampai sini dan aku akan lanjutkan ke pembacaan dengan kartu yang pertama. Thank you. Hai, untuk kamu di sini yang memilih pile kiri, pile pertama. Kenapa aku sengaja bolak-balik ya, biar suasananya beda aja. Kita lihat ya sama-sama. Kondisinya mungkin seperti ini. Kalau nggak cocok nggak apa-apa. Nanti kamu ikutin pembacaan selanjutnya aja. Oke, mungkin di sini ada hubungan yang saling kepo-kepoan. Padahal hubungannya mungkin sudah selesai, atau hubungannya mungkin nggak jelas, ya, stalking. Karena kenapa? Masih ada yang belum move on. Entah kamu, entah dia. Ya, kalau misalnya kamu yakini ini energi dia atau kamu, just ikutin aja pembacaan ini. Kita akan lihat dulu energi yang masih stalking ini, entah kamu atau dia, vice versa ya teman-teman. Kalau kamu yakini ini adalah pikiran dia, nggak apa-apa. Kita lihat dari mind, body, and soul. Mind, body, and soul. Secara pemikiran. Kita lihat di sini ada kartu Nine of Cups. Secara pemikiran, saya ngelihatnya seseorang ini itu lebih tepatnya dia punya punya keinginan, ya, punya kemauan, masih terbayang-bayang kamu, punya kemauan untuk bisa bersatu lagi, atau punya doa supaya bisa didekatkan sama kamu lagi. Secara sikap mungkin dia gengsi, tapi hatinya berkata beda. Ya, secara jiwa di sini ada kartu The Hierophant. Aku melihatnya ketika kartu Hierophant keluar, teman-teman. Dia ini orang yang mungkin nggak bisa ditebak, ya, sangat konfront dengan sikap dan kelakuan. Jadi bisa aja nih apa yang kamu lihat kelihatannya dia cuek, atau di sini dia nggak mau ada energi sama kamu, tapi kenyataannya berbeda. Karena hatinya itu kayak masih ngerasa sendiri, atau belum benar-benar bisa move on sejak koneksi kalian yang terakhir, entah kapan. Tapi energi keponya masih kenceng loh dia ke kamu. Ya, kepo-kepo nih. Nah, teman-teman, sekarang kita akan lihat sedikit ya. Untuk yang ini aku liatin spesial.
untuk kamu pilih yang nomor 1. Kondisi dia gimana? Ini bonus loh. So di pembaca nomor 2, yang pertama nggak ada. Oke. Dia merasa belum bisa move on, nggak bisa pergi dari kamu. Nih, ada kartu Two of Wands. Ketika dia mencoba untuk ya berkenalan dengan yang lain atau berhubungan dengan yang lain, masih berat untuk dia. Ya, kartu King of Swords di sini lebih menunjukkan bahwa mendingan gue sendirian deh, nggak bijak gue begini. Gitu ya. Ini spesial loh buat yang milih ini. Kita lihat ya, secara pemikiran. Secara pemikiran, bagaimana dia ke kamu? Oke, kita punya kartu Six of Wands. Secara pemikiran, dia ngelihat kamu sekarang kenapa kayak sukses ya? Ngelihat kamu kayak kamu happy gitu. Dia merasa kamu baik-baik aja tanpa dia. Terus yang kedua, kita bilang kartu Temperance. Dia berusaha kayak mengendalikan diri, ya. Ada keinginan dia untuk dekat sama kamu, tapi tidak dilakukan. Kenapa? Karena takut merusak kebahagiaan kamu. Mungkin kan dia adalah menjadi seseorang yang traumatik buat kamu, ya kan? Dia akan berpikir gini, betapa egoisnya aku ya. Ada seseorang yang udah bahagia tanpa aku, terus tiba-tiba aku datang gitu kucuk-kucuk, gangguin hidupnya dia lagi. Nah, itu teman-teman yang dia rasakan. Jadi ada rasa ketakutan atau kayaknya, belum saatnya ya aku mau datang dulu gitu. Karena kamu lagi happy, sekarang kamu lagi dikelilingi dengan orang-orang yang baik sama kamu. Nah, bagaimana pemikiran dia tentang kamu? Kamu tuh masih menyimpan banyak misteri, ya. Dia mau tahu nih, sebetulnya kamu masih berpikir dia atau enggak? Berpikir tentang dia atau enggak? Apakah kamu menutup-nutupi perasaan yang sebenarnya, atau kamu pura-pura bahagia, atau gimana? Dia mau tahu. Keponya besar orang ini. Nah, ada kartu Eight of Cups. Artinya adalah dia mau tahu di sini apakah ketika kamu move on dari dia, kamu tuh udah nggak sakit lagi, atau kamu bener-bener kayak ngelupain dia. Sama seperti ini, dia tuh kayak curious atau heran. Masa sih nggak ada memori tentang aku sama sekali? Kamu udah bahagia sendiri gitu. Kedengarannya selfish ya, atau egois, tapi memang seperti itu. Karena ini ada pembacaan spesial, aku tambahin lagi satu kartu. Nah, aku merasa bagaimana pemikiran dia tentang kamu. Kamu itu dianggap terlalu cepat, atau kamu tutup mata. Sepertinya kayak gini loh, kamu mudah banget ya ninggalin aku. Beneran gak sih kamu secepat itu move on? Atau kamu gak mencoba untuk breakdown dulu, nunggu dulu sampai semuanya benar-benar clear ya? Mungkin kamu menghilangkan perasaan cintamu padanya gitu, baru kamu move on lagi. Tapi kok kayaknya cepat ya. Jadi dia tuh kayak mikir, apakah kamu tuh hanya moving kamu tuh hanya untuk pura-pura aja, atau cuman pelampiasan aja, tuh gimana? Itu sih yang dia pikirin. Egois ya? Iya, dia egois. Bagaimana perasaan dia saat ini pada kamu? Karena dia lagi kepo-keponya nih. Stalker sejati ya. Aku bisa bilang di sini,
Dia itu adalah orang yang secara praktikal dia nggak mau kelihatan, kamu tuh nggak kelihatan kalah di depan kamu. Tetapi dia mengamatimu. Walaupun aku nggak dekat, aku masih liatin deh. Makanya kenapa di sini ada kayak stalking. Dia juga masih stalking kamu. Ya kalau kamu stalking dia, ya udah, kalian sama aja. Di sini ada kartu Nine of Pentacles. Artinya apa? Artinya dia masih punya hasrat sama kamu. Pribadi loh. Hasrat pribadi sama kamu. Six of Pentacles. Kalau kalian di sini ada yang hubungannya sudah jauh, kamu tahulah apa yang dia rindukan dari kamu. Sentuhan kamu, kecupan kamu, gandengan tangan kamu. Ya, jauhnya tuh bukan yang jorok-jorok ya teman-teman, tapi ya udah pegangan tangan, udah kissing. Jadi benar-benar kayak apa ya? Dia pengen kamu tahu bahwa dia tuh sekarang ini masih menahan hasrat yang besar sama kamu. Dia masih ada keinginan kamu itu untuk menjadi miliknya seorang. Karena kita lihat nih, kartu Four of Wands, dia tuh pengen sekali punya apa ya? Punya kayak gini, kamu balik lagi ke aku nih, reuni lagi gitu, kita ketemu lagi. Jadi pengen balikan, kenceng. Terus ada kartu The Tower, ya. Kartu The Tower itu dia mungkin menyadari bahwa kamu tuh tidak menginginkan tidak menginginkan balik sama dia mungkin ya. Tapi sebetulnya dia nggak mau putus dari kamu. Dia nggak berharap bisa pisah sama kamu karena ini tidak dia kehendaki. Itu. Jadi ya kalau aku bilang, apakah kemungkinan nanti dia memberanikan diri lagi untuk ngobrol sama kamu ya, atau untuk sekedar nanyain kamu gimana, punya pacar atau enggak, mau balikan atau enggak, itu udah pasti dia datang. Wah teman-teman, ini kenceng banget ya, aku nggak bisa ngomong banyak sih kalau pembacaan ini. Tuh, we need to gini, dia merasa sekarang itu perpisahan ini hanya untuk membuat kalian bertumbuh dan berpikir, tapi bukan berarti kalian nggak akan balik lagi. Kenapa? Karena di sini dia masih sangat tergila-gila sama kamu, bahkan memimpikan kamu. Dia sangat berterima kasih karena kamu tuh selama ini ada buat dia. Dan dia merasa, mohon maaf ya, sekarang itu aku tuh kayak nggak bisa memberikan yang terbaik buat kamu. Itu yang dia rasain teman-teman. Ini bicara random aja ya, semuanya tuh selalu tentang kamu. Dan teman-teman, ini penting nih, dia masih memanifestasi kamu. Gimana ya, tuh dia masih memanifestasi kamu, berarti dia masih mau kamu dalam hidupnya. Nah sekarang kamu rasain apa? Kamu susah move on dari dia atau enggak? Karena sebetulnya dia masih stalkingin kamu nih. Dia masih belum bisa move on dari kamu walaupun sudah putus. Nah sekarang kamu gimana? Apakah kamu merasakan hal yang sama? Jika memang iya, please komen di bawah kamu mau balikan lagi atau enggak sama orang ini. Ya, tulis filenya, aku pilih file 1, terus tanggapan kalian gimana. Itu aja ya. Kalau saran aku sih, cinta itu akan menemukan jalannya teman-teman. Kalau misalnya kamu mau kembali dan dia di sini juga berani berubah buat kamu, why not? Itu aja. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. See you and I see you. I love you. Bye bye.